Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Nama saya Velsina Zia Putri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Syahkuala dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah ramah anak dan anti perundungan di lingkungan sekolah. Apa sih perundungan itu? Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat untuk berkuasa terhadap orang lain. Tujuan mereka untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, secara sengaja, bukan embel-embel kecelakaan. Ada 4 jenis perundungan, yakni yang pertama, perundungan secara fisik. Hal ini bisa digambarkan seperti menampar, mendorong, mencubit, menjambak, serta meninju. Yang kedua, terdapat perundungan secara verbal. Biasanya pelaku menggunakan bahasa-bahasa yang menyakiti hati sang korban atau komentar rasis yang sangat kejam. Dan yang ketiga, terdapat perundungan sosial dan relasional. Tindakan ini biasanya mengucilkan atau mengabaikan seseorang serta menyebarkan rumor tentang korban. Dan yang keempat, ada cyberbullying. Hal ini biasanya menggunakan media sosial yang tidak bijak maupun media elektronik hanya untuk menyakiti perasaan orang lain. Lalu terdapat 3 komponen perundungan, yakni yang pertama, kekuatan yang tidak seimbang. Ini bisa menjadi aspek yang membuat korban sulit mempertahankan diri terhadap serangan pelaku. Perbedaan ini biasanya secara fisik atau psikologis. Misalnya, pelaku memiliki badan yang lebih besar atau lebih senior. Yang kedua, ada aksi yang berulang. Pelaku biasanya menyerang korban berkali-kali dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan yang ketiga, tindakan yang tidak disengaja. Pelaku sengaja melakukan perilaku perundungan kepada korban. Selain itu, terdapat komponen perundungan berupa orang yang terlibat di dalamnya. Yang pastinya yaitu yang pertama, pelaku. Pelaku utama biasanya yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku biasanya memiliki emosi yang meledak, kuat, dan berfisik besar. Yang kedua, korban. Umumnya memiliki fisik yang kecil dan kepercayaan diri yang rendah. Yang ketiga, saksi. Terdapat 2 macam saksi perundungan. Saksi pertama biasanya saksi yang akan mendukung atau membantu pelaku. Sedangkan saksi yang kedua biasanya hanya diam dan bersikap acuh tak acuh. Dampak perundungan ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak, baik korban itu sendiri maupun saksi mata dan juga pelaku. Efek yang bisa ditimbulkan bagi korban perundungan antara lain yaitu dalam bidang akademisnya akan sangat menurun karena perhatiannya akan teralihkan dari pembelajarannya. Yang kedua yaitu sosialisasinya akan sangat terganggu. Dia akan merasa ketakutan untuk datang sekolah, stres, merasa harga diri rendah, depresi, insomnia, disfungsi sosial, dan lebih parahnya lagi, ia dapat menyebabkan korban tersebut melakukan hal yang sama dan bahkan melakukan bunuh diri. Secara umum, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan perundungan yang terjadi pada diri kita atau yang terjadi pada orang lain. Yang pertama, komunikasikan dengan orang yang terpercaya mengenai perundungan yang dialami, baik kepada atasan, guru, teman, saudara, pasangan, orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila terjadi di lingkungan formal seperti kantor maupun sekolah, jangan ragu untuk melapor kepada departemen, bagian atau pihak khusus yang dapat dimintai bantuan seperti bimbingan konseling, wali kelas, bagian atau departemen human research dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, ketika menghadapi pelaku bullying, kita harus berupaya untuk tampil percaya diri untuk menunjukkan bahwa kamu tidak takut tanpa harus membalas dengan kekerasan. Dan keempat, saat berdialog atau menjawab perlakuan pelaku, jawab secara asertif tetapi tanpa emosi untuk menunjukkan bahwa Anda tidak mau dijadikan korban, tidak mau meminta maaf atas yang mereka tuduhkan, tetapi juga tidak mencari ribut dengan mereka. Dan kelima, buat batasan yang jelas atas hal yang bisa diselesaikan secara profesional dan tetap tegas agar perundungan tidak semakin berkembang. Dan yang keenam, apabila kondisi semakin tidak kondusif dan ancaman yang ada semakin meningkat, maka jangan pernah ragu untuk mencari bantuan kepada kepolisian untuk pencegahan perluasan kekerasan. Dan yang ketujuh,
Carilah bantuan profesional kesehatan, baik fisik maupun fisiologis, jika diperlukan untuk meminimalisir dampak pada diri Anda. Dan yang kedelapan, jika kamu tidak mengalami perundungan tetapi menjadi saksi mata, maka penting untuk tetap berupaya membantu menghentikan tindakan tersebut. Terdapat beberapa cara untuk membantu menghentikan atau mengatasi perundungan bagi para saksi mata. Yang pertama, tanyakan tentang perilaku perundungan kepada pelaku, seperti apakah yang ia lakukan benar atau tidak, atau adakah dasar tertentu untuk melakukan itu, hukuman yang ada, peraturan atau ada, dan sebagainya. Yang kedua, alihkan perhatian pelaku melalui aktivitas tertentu untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perundungan yang semakin tidak terkendali. Dan ketiga, apabila ada orang lain yang turut melihat atau menjadi bystanders, maka dapat bersama-sama untuk menunjukkan kepada perundung bahwa para saksi tidak setuju dengan perilaku mereka. Dan yang keempat, hal terpenting adalah dekati korban dan yakinkan bahwa ia tidak sendirian. Dan yang kelima, jika memang tidak bisa secara langsung turut andil, kamu dapat membantu untuk membuat laporan kepada pihak yang berwenang maupun memberikan dukungan kepada korban. Demikian sedikit penjelasan atau pembahasan mengenai perundungan atau bullying yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekitar kita. Melalui video ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian dan juga keberanian untuk bangkit bagi para korban. Apabila Anda atau orang di sekitar Anda mengalami perundungan, jangan ragu untuk melakukan beberapa cara yang telah saya sampaikan, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan serta kondisikan dengan yang dihadapi. Selain itu, ketika kondisi sudah di luar kendali dan telah mengalami dampaknya, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.